Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kontennya adalah menjawab pertanyaan. Ini ada pertanyaan dari Mas Samudana 2 hari yang lalu. Pak D, mohon rekomendasi printer rumahan yang awet. Pengalaman dulu punya printer gampang banget macet tintanya. Untuk harga nggak masalah, yang penting awet. Kalau perlu yang tanpa maintenance, tanpa perawatan. Oke, saya jawab secara singkatnya ya, printer awet tanpa maintenance ya, jawabannya adalah tidak ada ya. Semua produk printer ada kelebihan, ada kekurangan, dan yang pasti ya akan mengalami trouble ya, akan mengalami masalah ya, akan mengalami error. Bisa dibuktikan buat teman-teman yang punya printer, pasti printernya pernah mengalami error sesuatu ya, pernah mengalami, pasti itu. Jadi untuk printer yang tidak pernah trouble, tidak pernah rusak, itu tidak ada. Semua produk printer sama, tidak ada yang awet ya. Anda membeli printer berarti Anda siap untuk repot, dalam artian kalau tidak bisa servis sendiri ya harus ke tempat servis ya. Anda mencoba membetulkan sendiri ya, ngikuti tutorial, baik tutorial di channel saya maupun di channel teman-teman yang lain. Resikonya bila salah langkah ya akan berakibat lebih parah lagi ya. Jadi buat teman-teman yang tidak memiliki basic teknis printer, mencoba memperbaiki printer sendiri, salah langkah. Apabila terjadi salah langkah, maka resiko ditanggung sendiri ya. Tapi saya akan menjelaskan dari beberapa merek printer, baik Canon, HP atau XP, Brother, dan Epson. Apa aja yang sering terjadi, apa aja yang sering mengalami kerusakan atau mengalami error. Dari situ teman-teman akan mengambil kesimpulan atau memiliki pandangan kira-kira printer mana yang sebaiknya dibeli oleh teman-teman dengan resiko gambaran yang saya utarakan nanti, yang saya jelaskan nanti ya. Secara keseluruhan produk printer tidak ada yang awet ya. Semua merek printer tidak ada yang awet, apalagi tanpa maintenance atau tanpa perawatan ya. Cuma dari saya nanti saya coba jelaskan dari beberapa merek apa aja permasalahan yang sering terjadi, baik di printer Canon, Epson, HP maupun Brother. Oke, kita mulai dari printer Canon dulu. Untuk printer Canon produk sekarang ya, umpamanya printer Canon IP2770 yang memakai cartridge 810 811 ya. Perlu teman-teman ketahui, cartridge produk sekarang ya itu ada batas kekuatannya ya. Untuk 810 811 yang dipakai pada printer Canon seri ini 2770 atau printer seri yang memakai cartridge 810 811, kekuatan cartridge ini ya, yang hitam, saya ambil sampel yang hitam aja, soalnya yang warna orang jarang pakai juga. Saya ambil
gambaran yang hitam. Yang hitam kekuatannya ya sekitar 3-4 rem, mungkin bisa lebih sedikit. Ya, pengalaman saya dari pelanggan-pelanggan saya titeni, bahasa Indonesia titeni apa? Saya tandai dan saya sering tanyakan sejak kemunculan printer ini sudah nyetak berapa rem? Ya, sekitar 3-4 rem. Ya, dari beberapa orang saya tanya. Sekitar 3-4 bulan pemakaian harian perkantoran, rata-rata mereka sudah ganti cartridge ya. 3-4 rem lah, atau 3-4 bulan ganti cartridge hitam. Karena perkantoran itu kebutuhan utama hitam. Ya, gambarannya seperti itu. Jadi buat teman-teman yang memiliki printer ini, kalau pemakaian sudah sekitar 3-4 rem atau lebih sedikit, maka harus siap-siap ganti cartridge-nya, terutama yang hitam kalau pemakaian utama hitam. Ya. Itu tadi gambaran tentang kekuatan cartridge seri sekarang. Printer Canon seri sekarang 810 atau 811. Ya. Sedangkan untuk Canon di atasnya seri G atau MG, kekuatannya lebih kuat ya, lebih kuat dari seri yang ini 810 811 ya. CA9291 katakan ya gitu ya. Itu kemungkinan ya bisa 5 atau 7 rem ya, sekitar segitu ya. Tapi tetap ada batas kekuatannya. Anda pemakai Canon IP, MP maupun seri MG ataupun seri G, ketika sudah dipakai beberapa rem, katakan kalau 810 811 printer ini 3-4 rem, katakan yang MG maupun G bisa lebih kuat di atasnya sedikit ya, maka teman-teman harus siap-siap budget untuk ganti ya. Memang seperti itu, ada batas kekuatannya. Buat pecinta printer Canon, kalau pengen awet itu pakai seri Canon seri lama, mulai 1200, 1300, 1600, 1700, 1880, 1980, MP145. Nah, itu cartridge-nya lebih awet dibanding dengan produk-produk sekarang, cartridge sekarang ya. Yang lama memakai seri 4041, terus 830 831, itu lebih awet. Perbandingannya, orang-orang percetakan yang nyervis ke sini, dia punya printer ini pemakaian sama ya, buat nyetak undangan ini sudah ganti 3 kali atau 2 kali. Yang seri lama punyanya dia yang memakai cartridge 4041 atau 830 831 belum mengganti. Jadi untuk kekuatan lebih kuat seri lama. Tapi untuk Canon seri lama sekarang baru nggak ada ya. Maka kalau teman-teman mencari seri lama, cari mesinnya second di toko printer terdekat atau di online ya, terus dibelikan cartridge baru 4041 830 831 untuk cartridge seri lama masih ada di pasaran. Jadi kalau pengen awet untuk Canon ya, untuk Canon ambil cari yang seri lama, tapi second mesinnya ya, nggak ada yang baru. Nanti kalau udah dapat mesin second atau satu paket dijual sama penjualnya, kalau dapat mesin, cuma dapat mesin ya, kita carikan cartridge yang baru 4041 atau 830 831 ya, itu lebih awet. Tapi yang pasti resolusinya, DPI-nya lebih rendah daripada printer sekarang
yang mempengaruhi hasilnya pun tidak sehalus printer sekarang untuk kualitas cetak foto. Ya. Kerusakan lainnya untuk printer Canon ini yang sering terjadi mengalami kerusakan sensor kertas sering terjadi kerusakan. Ya, sensor kertas encoder atau sensor yang di samping sini sering mengalami kerusakan. Juga kalau infusnya tidak rapat akan ngangin. Jadi seperti itu. Tapi yang kita bahas dari pertanyaan itu masalah keawetan tanpa maintenance. Ya, tidak ada. Saya jawab untuk printer Canon apapun serinya risikonya seperti itu. Apalagi seri baru sekarang, kekuatan cartridge ada batas kekuatannya. Ya. Selain itu, untuk printer Canon itu ada batas maksimal cetak. Ya. Jadi setiap kali teman-teman ngeprint, setiap kali teman-teman head clean, nyalain hidup, nyalain, hidupin, matiin, ya, itu akan terakumulasi oleh sistem yang ada di board, di IC EEPROM atau di boardnya lah ya, cara gampang memahaminya. Itu setiap kali ngeprint, head clean, nyalain, hidupin dan lain-lain itu ada totalannya. Ya, mulai 1%, 2%, 3% sampai dia mencapai batas maksimal 100%. Jadi ketika sudah mencapai 100%, maka printer harus dinolkan ulang. Printer macet, blink, di monitor ditandai dengan peringatan absorber full. Ya, printernya macet, blink, nah, printer harus direset ulang atau dinolkan ulang. Jadi nanti mulai 1%, 2% dan lain-lain. Ini berlaku pada printer Canon dan Epson. Ya, itu pertimbangan untuk printer Canon, ya. Oke, selanjutnya kita bahas untuk printer HP atau XP, ya. Itu selanjutnya kita bahas printer XP atau HP. Hampir sama dengan printer Canon, sistem kerjanya juga, cuma mekaniknya agak beda. Tapi di seri tertentu, seri MG itu model mekaniknya hampir sama dengan printer HP. Nah, untuk printer HP ini sama dengan printer Canon, cartridge-nya juga ada batas kekuatannya. Tetapi di printer HP ini sering sekali mengalami permasalahan di cartridge. Ya, baik cartridge-nya ini rawan sekali kotor, konektornya itu rawan sekali kotor, atau cartridge-nya ini rawan sekali untuk mati. Ya, dan resiko ketika kita belum terbiasa isi ulang itu sering mengalami banjir di headnya. Ya, ada beberapa printer HP yang ketika pemakaiannya sudah banyak, cartridge-nya minta direset. Itu pun ada beberapa langkah cara. Jadi satu seri pun cara resetnya tidak sama. Ya, saya kadang reset itu berhasil, kadang enggak. Ada beberapa cara, kalau nggak salah 2 cara mereset cartridge HP ketika mengalami blinking. Ya, 2 cara itu saya terapkan, kadang berhasil di satu seri, kadang di seri yang sama pun tidak berhasil. Bisa karena caranya yang berbeda. Jadi cara baku reset cartridge HP saya belum menemukan, kecuali pada printer Canon. Ketika level tintanya sudah habis, maka pencet tombol resume selama 10 detik atau 5 detik, selesai, replace cartridge namanya. Di HP pun sama namanya, cuma cara bakunya saya belum pernah menemukan. Untuk batas kekuatannya juga sama, ya. Dan cenderung kalau printer HP ini dia rawan banjir.
karena dia tidak memiliki spon pembuangan yang besar seperti printer Canon sama Epson. Juga dia tidak memiliki sistem vakum. Ketika tinta itu terlambat ngisi, maka untuk menurunkan itu susah karena dia tidak punya sistem vakum yang menyedot cartridge keluar. Ya, itu untuk printer HP. Beda kalau pada printer Canon, Epson, dan Brother, dia memiliki sistem vakum. Ada menu maintenance, di situ ada head clean ya atau pemeliharaan. Dia ada mesinnya di situ, sistem vakum, dia ketika diperintah dia nyedot. Jadi menormalkan tinta yang ada di sini atau menghilangkan kebuntuan pada head sini, ada sistemnya. Ya. Tapi kalau printer HP itu sekedar seperti wiper yang ngibas-ngibas saja, tidak nyedot, tidak ada sistem vakumnya. Jadi banyak pemakai printer HP ya yang kesulitan ketika mengalami cartridge buntu, terlambat ngisi seperti produk sekarang yang sudah ada infusannya dari pabrik atau tintanya turun untuk menaikkan. Ada beberapa cara trik yang video yang sudah saya buat ya. Kekurangan lainnya untuk printer HP ya, ketika kita memiliki printer HP dibawa ke tempat servis, banyak sekali kekurangan yang dimiliki printer HP ini ya. Kendala teknisnya adalah spare part yang sedikit, beda dengan printer Canon maupun Epson. Dua printer ini spare partnya melimpah. Jadi untuk HP sama Brother spare partnya terbatas, bahkan dibilang bisa dibilang teknisi kesusahan dalam mencari spare part. Beda dengan Canon dan Epson yang di pasaran melimpah. Ya, itu pertimbangannya. Jadi tetap printer HP pun tidak ada yang awet. Ya. Nanti teman-teman bisa nyimak di akhir video. Ya, karena dari semua produk printer HP, printer yang ada di pasaran, semua merek tidak ada yang awet. Gimana supaya kita meminimalisir kerusakan? Nanti saya berikan tip cara merawat printer ya di akhir video. Oke, itu untuk printer HP. Hampir sama dengan printer Canon. Cartridge-nya, kualitas kekuatan cartridge-nya, trouble yang sering dialami ya. Untuk printer HP ini permasalahan di blinking, cartridge tidak terbaca dan sebagainya itu. Jadi intinya sama dengan yang Canon tadi, juga tidak awet, apalagi tanpa maintenance seperti yang ditanyakan oleh masnya. Oke, selanjutnya kita bahas printer Epson. Untuk printer Epson ya, untuk printer Epson apapun serinya, untuk sekarang yang keluar adalah seri L. Untuk printer Epson, kalau kita bisa merawat cenderung lebih kuat. Ya, cenderung lebih kuat. Untuk spare part juga banyak dijual oleh supplier maupun teman-teman teknisi printer. Ya, untuk printer Epson. Untuk printer Epson ini ya, banyak yang sering terjadi kerusakan pada mekanik kelemahannya ya, terutama di gear. Untuk seri L ya, itu sering rompal, sensornya juga mudah lepas. Tapi kalau kita bisa merawat, headnya lebih kuat daripada Canon maupun HP ya. Cuma ketika head kita rusak, harga head ini mahal. Jadi printer Epson itu head sama cartridge pisah. Ini cartridge, ini head. Jadi cartridge-nya numpang sini, ini selang infusnya di sini. Ya, ini lebih mahal. Ya, ini murah, ini mahal. Jadi untuk headnya mahal, di atas
600 atau di atas 700.000 barang sekecil ini ya. Karena printer ini awet, maka otomatis ya harganya pun di atas printer Canon maupun HP untuk seri yang terendah ya. Untuk seri terendah printer Canon kemungkinan 600 sampai 700 atau berapa, sama juga dengan HP ya, satu level. Nah, untuk yang sekelas printer Canon dengan harga segitu di Epson harganya di atas 1.200.000. Nah, itu lebih mahal intinya ya dari printer Canon maupun HP yang sekelas. Untuk printer Epson ini selain mekanik yang sering bermasalah, juga pada head ini yang sering mengalami kebuntuan. Kalau printer itu jarang dipakai, ya itu kelemahannya. Nanti di akhir video saya berikan tips supaya mencegah kebuntuan, biar tidak terjadi kebuntuan pada masing-masing produk printer atau merek printer ya. Itu kesimpulannya ya. Di printer Epson pun yang cenderung lebih kuat dan hasilnya lebih bagus, juga tidak ada yang awet, apalagi tanpa maintenance yang seperti ditanyakan oleh masnya tadi. Selanjutnya kita bahas printer Brother. Kebetulan di sini belum ada atau tidak ada servisan masuk printer Brother ya. Untuk printer Brother ya, sistemnya hampir sama dengan printer Epson, cuma mekaniknya ada berbeda karena nariknya ada di bawah. Tapi kekuatannya hampir sama dengan printer Epson. Kalau kita bisa ngerawat, bisa awet ya. Printer Epson ini bisa awet, kalau kita bisa ngerawat, bisa awet bertahun-tahun. Bahkan milik mertua saya bisa sampai 8 atau 9 tahun kalau bisa ngerawat. Kalau nggak bisa ngerawat, hitungan hari, hitungan bulan, hitungan minggu pun bisa rusak ya. Begitu juga dengan printer Brother. Cuma di printer Brother ini yang sering mengalami kerusakan adalah sensor cartridge-nya. Ya, di situ sering mengalami kerusakan. Untuk mesin bisa dibilang mesinnya kuat. Ya, mesinnya kuat. Untuk kelemahan atau kekurangan lainnya di printer Brother sama dengan printer Epson, rawan headnya yang buntu. Dari segi harga hampir sama dengan printer Epson. Jadi itu ya teman-teman, baik Canon, HP, Epson, Brother, semua tidak ada yang awet ya. Kalau Canon sama HP itu tadi ada batas kekuatannya ya, kekuatannya. Kalau Epson sama Brother itu bisa awet, bahkan bisa bertahun-tahun headnya kalau kita rawat ya. Untuk printer Epson mekaniknya sering mengalami permasalahan. Untuk printer Brother mekaniknya atau mesinnya cenderung lebih kuat, tapi headnya juga sama, sering mengalami kebuntuan. Juga di printer Brother spare partnya susah didapat. Jadi untuk rekomendasi printer ya, dari pertanyaan masnya tadi, awet tanpa maintenance otomatis kita silang, tidak ada. Cuma pandangannya untuk printer yang mudah perawatannya dan ketika mengalami kerusakan, spare part yang didapat mudah adalah Canon sama Epson ya. Itu penting ketika ketersediaan spare part banyak. Kalau ada permasalahan, printer rewel, trouble, partnya bermasalah atau rusak, penggantiannya pun bisa cepat, bisa enak didapat. Sekarang tip supaya printer itu awet apa aja. Sebenarnya video tip
cara merawat printer sudah ada, teman-teman bisa mencarinya ya. Kalau kesusahan mencarinya, karena tutorial saya sudah banyak ya, sekitar 800 lebih total semua video yang sudah saya buat, baik di channel ini maupun di channel satunya ya. Kalau kesusahan mencari, silahkan lihat di akhir video ini, ada cara mencari video saya dengan cepat ya. Oke, secara singkat, tip merawat printer biar awet adalah printer sering dipakai. Biar apa? Baik printer Canon, Epson, dan merek yang lain. Ini kan tinta, ini selang infus. Kalau seperti gini, ini tinta kan masuk ke head ya. Kenapa printer harus sering dipakai? Supaya tinta yang ada di head ini ya, ini berganti dengan tinta yang baru ya, sering dipakai, baik dibuat ngeprint apa, buat test print atau nozzle check. Jadi cairan yang ada di sini ya, cairan yang ada di sini selalu ganti baru. Beda dengan kalau printer jarang dipakai, nggak dipakai seminggu, nggak dipakai 1 bulan atau berapa hari ya, cairan yang ada di sini tetap ada di sini, sehingga dia akan kering, ngerak, dan menimbulkan kebuntuan pada head printer ya. Ini head printer itu lubangnya tidak kelihatan ya, lubangnya tidak kelihatan. Kalau mengalami kebuntuan, teman-teman bisa bayangkan sendiri. Canon juga sama, HP juga hampir sama, headnya nggak kelihatan, lubang nozzle-nya itu nggak kelihatan sama sekali, saking kecilnya. Lubang yang segini kecilnya kalau mengalami kebuntuan, maka dibutuhkan teknis khusus membersihkan head ya. Tidak semua orang berbakat juga ya, bahkan teknisi pun sering mengalami zonk ketika memperbaiki head itu sendiri ya. Itu ya, yang pertama sering dipakai supaya headnya ini tidak mengalami kebuntuan. Kedua, usahakan kalau tidak dipakai, khususnya untuk printer Epson, usahakan kalau tidak dipakai dimatikan. Sebab apa? Sebab sering terjadi printer Epson mati total ya. Kadang-kadang ketika hujan lebat, listrik naik turun, itu besoknya servisan printer mati total banyak ya. Itu sering terjadi pada printer Epson ya. Ketika voltase naik turun, rawan untuk mati. Oke, itu jawaban saya. Untuk tip merawat printer yang lainnya, silahkan dilihat di video yang sudah ada. Jadi secara singkatnya, dari pertanyaan masnya tadi, printer awet tanpa maintenance tidak ada. Cuma rekomendasi printer yang enak perawatannya, spare part melimpah ketika mengalami kerusakan atau ketika membutuhkan pergantian spare part adalah printer merek Canon dan Epson ya. Walaupun kedua merek pun itu punya kelemahan ya, tetapi untuk lebih awet, kalau bisa ngerawat, printer Epson yang lebih awet, tapi harganya lumayan. Yang awet kedua adalah printer Brother. Cuma di printer Brother ini spare partnya langka, jarang, susah didapat ya. Buat teman-teman yang budgetnya sedikit, budgetnya minim, bisa ambil printer Canon, tapi dengan konsekuensi. Sekarang secara singkatnya menjawab pertanyaan masnya tadi, printer awet tanpa maintenance otomatis tidak ada. Cuma rekomendasi untuk printer yang mudah perawatannya, spare partnya melimpah, mudah didapatkan adalah Canon dan Epson. Canon dan Epson, kalau masalah keawetan lebih awet printer Epson ya. Printer Epson dengan kelemahannya seperti tadi yang saya ceritakan tadi, tapi harganya juga lumayan. Untuk peringkat
keawetan nomor 2 adalah HP Brother. Tapi pada printer Brother ketika mengalami kerusakan pada komponennya, spare partnya susah didapat, tidak sebanyak printer Canon maupun Epson. Harganya juga lumayan tinggi ya. Sekarang buat teman-teman yang budgetnya minim, budgetnya terbatas, solusinya adalah printer Canon yang cenderung harganya lebih murah untuk seri terendah ya, lebih murah ya. Tapi ketika teman-teman membeli printer Canon ya, gambarannya seperti tadi, cartridge-nya untuk seri-seri sekarang ini ada batas kekuatannya ya. Kalau cuma pemakaian rumahan pengen awet ya, printer Canon, cari aja printer Canon seri lama second. Anda beli mesinnya atau satu paket second, nggak ada yang baru ya. Kalau cartridge-nya yang baru masih banyak, cuma untuk printer baru seri lama sudah tidak ada. Terakhir IP 2770. Nah, untuk seri lama yang awet 1200, 1300, 1700, 1600, IP 1980, 1880. Nah, lebih awet dari printer yang produk sekarang, baik seri IP 2770, seri G maupun MG. Ya. Tetapi untuk printer seri lama ya, kekurangannya di kualitas cetak gambar karena DPI-nya, resolusinya masih rendah. Ya, itu aja. Untuk tip-tip merawat printer, teman-teman bisa melihat video yang sudah ada saya buat. Kalau bingung cara mencarinya, silahkan lihat di akhir video ini ada cara mencari video saya dengan cepat. Sebab kalau di-scroll ke bawah, videonya sudah banyak, sekitar 800 lebih video ya. Teman-teman bisa mencarinya dengan cepat, lihat di akhir video ini. Itu aja jawaban saya dari masnya ya. Kalau ada kekurangannya maupun kesalahannya, saya mohon maaf. Kalau ada kekurangan dalam saya menjawab atau kurang jelas, saya mohon maaf. Karena kadangkala ketika kita bikin video seperti ini ada materi yang lupa tersampaikan. Itu aja, semoga bisa menjadi gambaran masnya dan menentukan printer mana yang harus dibeli dengan resiko, kekurangan, dan kelebihan pada masing-masing merek printer. Jangan lupa tekan tombol subscribe untuk bisa mengikuti video kami berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.